Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita masih dalam keadaan sehat. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang sirah dari nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, penjelasan pertama tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah kubur ke makam orang tua Rasul yaitu Aminah dan juga Abdullah. Nah, sesudah perang Badar atau apa saya sedikit lupa. Namun Rasul ketika selesai perang, Rasul berziarah ke kuburan orang tuanya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berziarah kubur itu sangat menangis dan Rasul meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke makam orang tua dan Allah izinkan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang tua Rasul. Kenapa? Ya pasti kalian semua mengira kenapa orang tua Rasulullah SAW tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena padahal orang tua tersebut memiliki anak seorang nabi, seorang rasul karena orang tua Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan kekafiran atau tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu tentang paman-paman Rasul yang masuk Islam. Oke, next slide. Oke, di sini ada paman Rasul yang masuk Islam yaitu ada Hamzah. Hamzah ini adalah seorang paman Rasul yang sangat mendukung dakwah Rasul, ya, sangat membela Rasul dan juga yang kedua ada Abbas. Nah, di sini juga ada paman Rasul yang tidak masuk Islam karena tidak mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menentang ada sebagian para paman Rasul yang menentang dan juga mendukung. Nah, yang pertama paman Rasul yang tidak mendapatkan keislaman yaitu Abu Thalib. Namun di sini Abu Thalib sangat-sangat mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau mendukung Rasulullah berdakwah menentang semua musuh-musuh Rasul dan juga menentang membantu Rasul berdakwah di Mekah. Nah, di sini ada Al-Mughirah, ya, paman Rasul yang tidak masuk Islam, dan yang ketiga ada Abu Lahab. Di sini Abu Lahab paman Rasul yang sangat benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kejahatannya Abu Lahab. Nah, dan juga ya Abu Thalib karena Abu Thalib di saat meninggal Abu Thalib tidak mau membaca 2 kalimat syahadat karena di sekitaran situ ada gengnya Abu Thalib lah ibaratnya lah. Ada Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, karena Abu Thalib tidak membaca 2 kalimat syahadat ketika meninggal, Abu Thalib pun berkata sesaat dicabut nyawanya, dia tetap berada di atas agama nenek moyangnya, yaitu tidak masuk Islam. Nah, yang keempat ada Abdul Ka'bah, yang kelima Al-Haris dan Dirar, yang keenam. Selanjutnya ada Bibi Rasul yang di sini ada yang masuk Islam. Kita lihat siapa yang masuk Islam. Nah, pertama Sofiyah masuk Islam. Yang kedua Atikah, Bibi Rasul Atikah yang masuk Islam. Yang ketiga ada Arwah
Ada yang tidak masuk Islam. Ada 3 orang yang masuk Islam, yaitu Baroh, Umayyah. Di sini para ulama berpendapat belum jelas ya. Baroh, Umayyah dan Ummul Hakim itu belum jelas keislamannya, apakah dia masuk Islam atau tidak. Oke, lanjut. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang dimana ada 13 istri Rasul. Yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini adalah salah satu perempuan yang sangat solehah. Dia mendukung Rasulullah Shallallahu alaihi berdakwah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bertapa di Gua Hiro, dia Khadijah tetap sabar dan juga memberikan Rasulullah dukungan agar untuk berdakwah dan berdagang. Semua harta Khadijah diberikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, berdagang dan lainnya. Khadijah ini sendiri adalah seorang janda yang dimana beliau adalah seorang anak orang kaya pada masanya itu. Dan ketika Khadijah ingin menikahi Rasul, usia Khadijah pada umur 40 tahun dan Rasul umur 25 tahun. Oke. Yang kedua ada Saudah binti Zam'a. Di sini yang kedua Saudah binti Zam'a menikahi Rasul ketika Rasul umur 51 tahun. Jadi jarak antara Khadijah binti Khuwailid dan juga Saudah itu jarak nikahnya 24 tahun. Ya, 24 tahun. Nah, yang ketiga ada Aisyah binti Abu Bakar, yang dimana Aisyah ini juga sama anak dari Abu Bakar yang sahabat Nabi juga. Aisyah ini dinikahi pada umur 9 tahun dan Rasul ketika umur 50 tahun. Beda beberapa bulan saja dengan Saudah. Setelah nikah bersama Saudah, kemudian Rasul menikah sama Aisyah binti Abu Bakar di usia 51 tahun. Hanya beda beberapa bulan saja. Nah, yang keempat ada Hafsah binti Umar. Di mana di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menikahi beliau di umur Rasul 55 tahun atau pada tahun 3 Hijriah. Nah, yang kelima ada Zainab binti Huzaimah. Di sini Rasul menikahi beliau pada umur 56 tahun atau 4 Hijrah. Nah, ketika menikahi Hafsah, tahun depannya Rasul mulai menikahi Zainab karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ada Ummu Salamah atau Hindun. Ya, ini yang di sini bukan Hindun yang makan jantungnya Hamzah, namun Hindun lain. Nah, ketika Rasul menikahi Ummu Salamah atau Hindun ketika Rasul umur 57 tahun atau 5 Hijriah. Yang ketujuh ada Zainab binti Jahsin. Nah, Rasul juga menikahi ketika Rasul umur 58 tahun atau pada tahun 6 Hijriah. Nah, selanjutnya yang ke-8 Juwariyah binti Haris. Ketika Rasul menikah dengan beliau, Rasul umur 58 tahun atau di tahun ke-6 Hijriah. Dan 9 Ummu Habibah binti Abu Sofyan. Sini Rasul menikah di umur ke-59 tahun pada tahun 7 Hijriah. Nah, yang ke-10 Sofiyah binti Huyai Rasulullah menikahi Sofiyah di umur sama sekitar 60 60 atau 59, saya agak lupa. Yang ke-11 ada Maimunah binti Harisah di tahun Hijriah. Nah, yang ke-12 itu ada Maria
itu sebenarnya budaknya Rasul, namun dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga ada dua budak Rasul perempuan, yaitu satu Royhana, yang kedua Maria. Maria ini yang istri terakhir yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dinikahi oleh Rasul. Nah, sekarang saya akan membahas anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari anak laki-laki ada Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Nah, dari yang anak perempuan Rasul, pertama ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Nah, di sini nenek Rasul pun bernama Salma binti Najjan. Nah, oke. Setelah itu mungkin sekian dari saya tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap di jalan ajaran Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.